Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara bersuci dengan wudhu. Yang pertama, pengertian wudhu. Yang kedua, syarat wudhu. Yang ketiga, rukun wudhu. Yang keempat, sunnah wudhu. Yang kelima, hal yang membatalkan wudhu. Selanjutnya, pengertian wudhu. Wudhu menurut bahasa berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, wudhu itu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang mensucikan dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, adapun firman Allah Subhanahu wa taala tentang wudhu itu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Sadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Yang selanjutnya yaitu syarat wudhu. Jadi, wudhu seseorang dianggap sah apabila memenuhi syarat. Yang pertama itu beragama Islam. Yang kedua itu sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu seseorang yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga itu seseorang dianggap sah wudhunya jika dia tidak berhadas besar dan kecil. Yang keempat itu berwudhu memakai air suci lagi mensucikan, jadi airnya yang bersih yang dapat dipakai untuk bersuci. Yang kelima itu tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu atau ke anggota badan. Misalnya saya habis megang cat, nah catnya itu nempel di tangan, nah itu harus dihilangkan terlebih dahulu, baru setelah itu wudhu. Yang selanjutnya yaitu rukun wudhu. Nah, adapun hal-hal yang wajib dilakukan dalam wudhu itu ada 6. Yang pertama niat wudhu bagaimana? Bahwa itu wudhu'a lirokil hadisil asghari fardolillah ta'ala. Jadi niat ini dibarengi dengan membasuh wajah. Yang kedua itu membasuh seluruh muka atau wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap atau menyapu sebagian ke kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir itu tertib. Tertib itu apa? Jadi wudhunya itu berurutan, jangan habis muka kaki, habis kaki tangan, jadi harus berurutan. Yang selanjutnya yaitu sunnah wudhu. Jadi adapun hal-hal yang disunahkan dalam melakukan wudhu. Yang pertama itu membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak berwudhu. Bagaimana bacaan syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua itu membaca ta'awuz atau basmalah. Ta'awuz itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basmalah tahu ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga itu berkumur-kumur bagi seseorang yang sedang tidak berpuasa. Jadi kalau dia berpuasa dan dia berkumur-kumur itu tidak boleh, hukumnya makruh karena sedang berpuasa.
membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Yang ketujuh, mendahulukan anggota wudhu yang kanan dari yang kiri. Yang kedelapan, membasuh anggota wudhu 3 kali. Yang kesembilan, mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Yang terakhir itu membaca doa sesudah wudhu. Nah, ketika 10 itu merupakan sunnah. Sunnah itu apa? Sesuatu yang apabila dikerjakan itu mendapat pahala, apabila ditinggalkan itu tidak apa-apa. Akan tetapi dalam sunnah wudhu ini sebaiknya itu dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu hal yang membatalkan wudhu. Jadi wudhu seseorang itu dikatakan batal apabila dia melakukan yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur, baik itu berupa angin maupun cairan. Jadi semisal dia habis BAK, nah itu membatalkan wudhu. Sebelumnya dia kan punya wudhu, nah karena dia buang air kecil maka wudhunya itu batal. Yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa pembatas. Jadi semisal saya punya wudhu, nah saya nyentuh ayah saya nggak sengaja, nah itu tidak batal wudhunya saya. Nah tapi kalau ibu saya nggak sengaja nyentuh ibu saya yang punya wudhu, nah itu batal karena ayah sama ibu saya itu bukan karena wudhunya batal. Yang ketiga itu menyentuh kubur atau dubur dengan telapak tangan. Nah ini itu baik dia menyentuhnya itu sengaja atau tidak sengaja itu membatalkan wudhu. Yang keempat yaitu tidur dengan nyenyak. Jadi semisal saya ada wudhu, nah saya itu nggak sengaja ketiduran, nah tidurnya itu nyenyak banget, nah itu pas saya bangun itu wudhunya sudah batal karena sudah berpindah, tidurnya itu berpindah ke sana ke sini. Kalau semisal dia tidurnya menetap seperti yang sudah dijelaskan minggu kemarin, itu tidak batal menurut Imam Syafi'i. Yang terakhir yaitu hilang akal. Mungkin materi hari ini cukup sampai sini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, minum air putih yang banyak. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum